Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman aku hari ini. Aku hari ini akan belajar dari buku bersama partner belajarku yang tentunya hobi membaca buku. Mari kita sambut partner belajarku. Please welcome Mas Ivan. Halo semuanya, akhirnya kita ketemu juga di episode terakhir ya, series Ramadan Produktif. Ramadan produktif. Semoga teman aku hari ini nggak bosan dengan konten YouTube kami dengan membaca buku gitu ya. Tapi baca buku ini kita gali insight-nya dan apa sih sebetulnya yang dibahas di buku tersebut. Mari kita belajar dari buku. Nah, Mas Ivan, di konten episode terakhir kita ini, buku apa yang akan kita bahas, Mas Ivan? Oke, ini buku buat para kaum jomblo atau single nih kayaknya. Karena bukunya namanya Honjok atau buku yang membahas tentang seni hidup sendiri. Jadi ternyata hidup sendiri itu ada loh seninya loh. Nah, karena saya di e-reader, nah ini adalah buku yang akan kita bahas. Jadi buat para single men atau single wati atau jomblo wati jomblo men, wah ayo merapat ke sini yuk kita bahas nih ya buku seni hidup sendiri. Oke, Mas Ivan. Ini buku dari mana, Mas Ivan? Ini jadi istilah honjok itu dari Korea. Jadi memang jadi buku ini tuh memang dari istilahnya honjok itu dari Korea. Tapi ini itu jurnalis Cina dan itu dia kolaborasi dengan Francie Hilly, itu penasihat klinis tapi juga dari Eropa. Jadi walaupun itu memang istilah dari Korea, tapi yang nulis sebenarnya bukan sepenuhnya darah Korea gitu, tapi dia memang jurus di Korea Selatan dan dia sempat mengcapture melihat sebuah fenomena yang namanya honjok ini, ya di mana fenomena di mana banyak orang lebih memilih untuk hidup sendiri ketimbang hidup bersama dengan pasangan ataupun orang lain, seperti itu Kak. Oke, ada sesuatu nggak sih Mas yang akhirnya melatar belakangi gitu ya, lebih hidup sendiri ketimbang berpasangan? Oke, jadi buku ini tuh mencoba untuk melihat fenomena atau gerakan, namanya gerakan honjok. Jadi ada gerakan namanya honjok, itu adalah suatu gerakan di mana banyak anak muda Korea Selatan itu merasa frustasi. Karena dulunya memang ekonomi di Korea itu kan nggak sebaik sekarang. Ekonomi di Korea itu lesu, biaya hidup tinggi, biaya untuk setiap hari menjalankan aktivitas itu sangat-sangat besar, sehingga mereka merasa bahwa kalau mereka hidup bersama pasangan atau bersama dengan yang lain itu menambah beban. Karena bisa jadi malah akhirnya ya jadi ada anak dan sebagainya, sehingga muncullah gerakan. Nggak mayoritas, tapi ini ada gerakan zaman dulu itu karena putus asa. Ini gerakan yang lahir dari keputusasaan dari remaja Korea, anak muda Korea Selatan menghadapi tuntutan dan juga tekanan hidup di Korea saat itu. Jadi itu terdiri dua kata. Hon itu adalah sendirian, honja, dan jok itu artinya suku. Jadi memang ada suku yang ya hidupnya sukanya sendiri, seperti itu. Suku sendiri jadi suka sendiri gitu ya. Awalnya bisa ditafsirkan seperti itu. Kalau sendirian aja beda ya. Ini suku sendiri menjadi suka sendiri karena mayoritas tadi frustasi yang akhirnya menjadi gerakan di suku tersebut. Nah, sebetulnya apa yang dibahas di buku ini, Mas? Apakah menjadi gerakan ini untuk menginfluence orang lain atau seperti apa? Oh, oke, siap. Jadi memang di bagian awal buku ini tadi ya dibilang bahwa ini fenomena yang seakan menguatkan bahwa kamu hidup sendiri. Dan kalau kita baca bukunya juga, memang kita jadi kayak nggak bisa menjudge, oh dia salah, enggak. Kenapa? Karena pada saat itu ekonomi sulit dan salah satu pilihan adalah mengurangi beban hidup, biaya hidup. Salah satunya adalah dengan ya hidup sendiri gitu, karena lebih simpel dan lebih praktis. Tapi sebenarnya masuk lebih dalam ke buku ini sebenarnya memang kita banyak berbicara tentang pikiran. Nah, jadi bagaimana caranya biar kalau misalkan sekarang kita sedang sendiri, ya itu adalah state dari pikiran kita. Makanya di situ ada dua nih, dua diskusi di sini, bahwa kesepian atau kesendirian, karena berbeda. Jadi kalau di buku itu dibahas status pikiran, namanya kesepian atau kesendirian. Kalau kesendirian itu adalah cara pandang kita, bahwa memang saat ini
dengan kita pertimbangan banyak di luar sana, yang kalau kita menggunakan istilah-istilah, jadi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, ya lebih baik saya sendiri, itu pilihan. Dan itu pilihan yang ya berarti artinya kita menyadari konsekuensi dari pilihan itu, dan it's okay gitu. Nah, berbeda dengan kalau tadi kan kesendirian itu pilihan, berarti dia pengalaman positif, daripada nanti menyebabkan masalah, mending saya sendiri. Tapi yang negatif adalah kalau kita kesepian. Karena kalau kesepian itu sebenarnya merasa butuh tapi belum dapat. Nah, yang ini memang bisa jadi ya karena kita nggak punya kenalan, nggak punya teman. Nah, ini yang negatif. Ya memang kan dasarnya nggak ada orang yang nyaman ya ketika dia ngerasa kesepian. Jadi kalau di sini bahwa diri kita itu sendiri atau sepi. Oke. Kita mengalami kesendirian atau kesepian. Kalau kesendirian ya it's okay. Memang ada kalanya kita memutuskan untuk sendiri dulu nih. Dan itu pilihan kita. Tapi yang bahaya kalau kita kesepian. Karena ada ruang dalam diri kita yang kosong sebenarnya yang butuh segera diisi. Sayangnya kita nggak punya orang untuk mengisi gitu, sehingga akhirnya akan menyebabkan banyak masalah kalau kita kesepian. Makanya apa ya bisa terjerumus ke hal yang positif atau negatif ya kalau kesepian ya. Beda dengan kesendirian yang itu mungkin prinsip kesendirian seperti itu. Oke, saya jadi teringat mungkin nggak tahu ya generasi yang teman aku hari ini apakah tahu dengan lagu ini. Sepi dan sendiri aku benci. Ya, tahu? Oh, yes. Itu yang disampaikan oleh Dian Sastro di film AADC tahun berapa ya? Berapa puluh tahun yang lalu? Tahun 90-an kayaknya deh itu deh ya. Ya. Sepi dan sendiri aku benci gitu. Nah, dalam buku ini kan tadi dalam buku ini disebutkan gitu ya, ada dua hal, kesepian dan kesendirian. Yang bagus itu kesendirian karena pilihan, kalau kesepian belum dapat sama sekali gitu. Disampaikan nggak sebetulnya mana yang lebih baik atau ini hanya menceritakan sudut pandang penulisnya gitu? Oke, kalau di sini dibahas sudut pandang penulisnya jelas kan dia itu berbicara tentang yang baik, yang bagus adalah atau yang positif lah ya, itu adalah kesendirian. Kenapa? Karena di sini dibahas bahwa kesendirian itu merupakan salah satu seni mempertahankan kesadaran. Kadang di tengah aktivitas kita, di tengah aktivitas kita, di tengah banyaknya informasi, kita tuh overload informasi. Kita overload dengan lingkungan kita yang itu sangat hiruk pikuk gitu. Dan kita butuh ruang buat sendiri. Untuk apa? Untuk menganalisa lebih jernih lagi. Untuk berpikir lebih jelas lagi. Untuk kemudian mengatur strategi lebih baik lagi. Artinya kita butuh ruang sendiri sebenarnya. Yang ini perlu dipertahankan. Kita memberikan ruang pada diri kita untuk sendiri, untuk meningkatkan kesadaran diri, untuk kita bisa berpikir lebih jernih atas apa yang baik dan tidak baik terhadap diri kita. Yang otomatis, karena state-nya tadi itu kita mempertahankan kesadaran diri kita, biar kita bisa berpikir lebih baik lagi ya otomatis ini yang disarankan. Bagaimana kita kalau saya menggunakan bahasa saya mungkin banyak refleksi, banyak evaluasi diri, itu penting dan dibutuhkan. Dan itu kenapa sendiri itu perlu. Gitu. Jadi ya kadang dibutuhkan kan. Kita kan nggak selalu kita itu harus ketemu orang. Kadang kita capek juga kan. Makanya muncul istilah namanya me time. Saya butuh deh me time. Saya butuh ruang buat sendiri. Nah, itu bisa didapatkan ketika kita memutuskan untuk ya sendiri gitu. Oke, saya jadi tertarik dengan kalimat tadi ruang sendiri gitu ya. Nah, ruang sendiri ini dengan seni hidup sendiri itu merupakan hal yang sama atau memang memilih hidup sendiri tetapi ada part di mana dia membutuhkan ruang untuk sendiri. Atau sebetulnya ya dia tetap berpasangan hanya membutuhkan ruang tadi untuk sendirinya gitu. Ini pertanyaannya kayaknya relate dengan rekan-rekan pendengar harusnya ya, karena ini juga menjadi kontroversi yang sering terjadi di sekitar kita tentang kenapa sih lu masih sendiri, mana pasangan lu, mana pacar lu, mana, itu kan selalu pertanyaan yang muncul bahkan mungkin pada saat kita lebaran. Ya bentar lagi nih. Ya kan, gitu kan. Jadi kayaknya ini juga menjawab. Jadi kalau di buku ini dibahas bahwa sebenarnya gini, dalam buku ini tidak secara tertulis bilang atau tersirat bilang bahwa kamu nggak usah nikah gitu, enggak. Dia juga nggak mempertegas pandangan orang gerakan Honjok di Korea Selatan bahwa itu menambah biaya hidup. Bahwa sebenarnya kita butuh. Artinya memang dia lebih menekankan pada pentingnya kita untuk sendiri momen saat ini untuk kita kemudian berpikir lebih baik lagi. Jadi saat ini
bukan berarti seterusnya harus sendiri gitu, karena pada dasarnya juga dibahas di buku ini ya, manusia itu kan makhluk sosial, cuman dengan sekarang perkembangan teknologi, kompleksitas interaksi antar manusia, sekarang itu makhluk sosial itu overload gitu, jadi kita itu terlalu banyak memberikan ruang buat sosial sampai kita lupa bahwa kita butuh sendiri loh sebenarnya. Nah ini yang perlu disampaikan pesannya, jadi bukan berarti nanti kedepannya sendiri aja ya, nggak usah bersama dengan orang lain, enggak, tapi ya kalaupun sekarang kita memilih sendiri ya it's okay, walaupun kedepannya kita akan ya apa ya berpasangan, karena nalurinya kita kan juga makhluk sosial, kita butuh orang lain sebenarnya. Tapi kalau ternyata saat ini kita ya baru bisa sendiri dan kita memilih sendiri karena pertimbangan satu dan lain hal, ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah itu yang mau disampaikan di buku juga, jadi ya nggak apa-apa, dan itu kadang bagus, nanti kadang bagus bukan berarti seterusnya bagus, seperti itu. Oke, menarik. Saya jadi mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya kita itu butuh ruang untuk sendiri, dan ruang sendiri itu ada seninya, gitu ya. Untuk saat ini kita fokuskan pada hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Ke depannya, ya kalaupun berpasangan itu tidak masalah, gitu. Pertanyaan saya nih Mas Ivan, di buku ini gimana caranya biar kita memiliki seni hidup sendiri tersebut dengan waktu yang optimal, mengoptimalisasikan kesadaran diri kita. Piye caranya gitu? Iya caranya, oke. Yang pertama memang kalau di buku itu banyak dibahas memberikan ruang, ya, memisahkan ruang sebenarnya antara ruang sosial dan ruang untuk kita sendiri. Karena ini yang sekarang kan jadinya ya gini deh, paling gampang. Kita mau tidur aja sekarang masih ada ruang sosial kan di sana. Apa itu? Namanya grup WhatsApp, grup Telegram. Itu ruang sosial loh, yang itu masuk ke dalam ruang pribadi kita. Di kamar kita mau istirahat. Nah, di buku ini memang ya kita perlu mulai untuk nggak perlu takut kalau ketinggalan apa ya, ketinggalan Informasi. apa ya, ketinggalan dari Update. lingkungan, ketinggalan update dari lingkungan gitu. Nggak perlu takut ketika kita harus terlihat kayaknya saya itu anu ya beda ya dengan teman-teman lingkungan sosial saya ya gitu ya. Oh lingkungan sosial saya kesini nih, beda, itu nggak apa-apa. Jadi memang memberikan ruang yang jelas antara sendiri dengan sosial. Karena kalau nggak dibatasi jadinya, wah ini sosialnya masuk ke diri sendiri, yang muncul akhirnya fenomena-fenomena negatif kayak stres, tertekan, akhirnya merasa bahwa aduh ini aku kok mau bahkan mau istirahat aja kok kayaknya masih nggak bisa ya, kerjaan tuh masuk. Nah ini kan seringkali terjadi. Ini yang terjadi ketika kita nggak misalkan ruang untuk sendiri dengan ruang untuk apa namanya kita beraktivitas. Jadi ya kadang kita butuh menyendiri. Jadi yang di sini disarankan adalah ya menyendiri aja gitu, bener-bener get lost aja, pergi ke satu tempat untuk kita kemudian nggak bisa dikontak orang, yaitu kita butuhkan kok, karena dalam rangka kita menjernihkan pemikiran kita. Dan itu bisa jadi gini, ketika kita menyendiri itu seni loh dalam kita mengenali diri sendiri. Bisa jadi karena kita disibukkan dengan aktivitas kita, disibukkan dengan kehidupan sosial kita jadi kehilangan jati diri. Karena tanpa kita sadari, orang itu kita menggunakan jati diri orang lain untuk diri kita. Nah ini yang perlu kemudian diseimbangkan dengan ya mengenali diri kita terlebih dahulu. Caranya apa? Dengan menyendiri aja, menikmati waktu sendiri, terus menciptakan ruang perawatan diri. Nah ini makanya kan orang sering ngomong me time lah, pergilah ke salon, pergilah untuk berolahraga ke gym. Sebenarnya itu kan untuk ruang sendiri kan. Kita bisa benar-benar menikmati waktu kita sendiri ya tanpa kemudian kita disibukkan dengan orang lain. Salah satu cara lainnya adalah di sini dibahas menulis buku harian. Menulis buku harian itu termasuk cara kita sendiri kan. Nggak mungkin dong kita nulis buku harian sama lain gitu barengan, nulis barengan, nggak mungkin. Buku harian itu ruang private yang dibutuhkan untuk kita menyendiri, pergi ke satu tempat yang tenang di pinggir pantai, kita mulai dengan nulis buku harian, kita menciptakan apa ya, mencatat hari-hari kita, terus bermeditasi. Nah, bermeditasi itu juga ruang buat sendiri yang dibutuhkan. Terus berjalan di alam terbuka, pergi ke gunung, pergi ke hutan, itu ruang kita sendiri kan. Walaupun kadang kita bareng-bareng, tapi di sini bahas ya, ada kali kita perlu kan sendiri. Pergi ke tempat sendiri itu kita butuhkan. Dan kebetulan ini juga sudah saya praktekkan kemarin Kak. Jadi sekitar akhir tahun lalu, akhir tahun momennya, saya benar-benar menghilangkan diri dari media sosial selama seminggu, menghilangkan diri dari WhatsApp grup. Itu benar-benar saya nggak cek itu paling cuma malam gitu ya selama seminggu. Dan apa yang saya lakukan, saya
tour hotel. Jadi semua hotel di Kota Malang dan Batu yang bagus saya datengin tuh. Hari ini di hotel ini, hari di hotel, bener-bener saya get lost aja gitu. Nggak ada orang yang kenal, nggak ada orang yang tahu. Ya cuman menyendiri aja, ngomong dengan diri sendiri. Dan ternyata ya itu dibutuhkan. Kita butuh momen itu. Walaupun kalau kepanjangan jadinya nggak seru ya. Sudah masuk ke 2 minggu, 3 minggu, mungkin nanti akan jadinya jenuh, ngerasa kesepian. Tapi kalau seminggu aja itu, ternyata itu takaran yang pas untuk kita menikmati kesendirian. Dan itu dibutuhkan. Oke, nah Mas Ivan, sebagai pembaca dari buku ini, kalau Mas Ivan sendiri, apa sih yang paling berkesan dari buku ini untuk rekan-rekan teman aku hari ini yang membaca buku ini gitu ya? Pesan yang mungkin bisa diimplementasikan. Seni Hidup Sendiri versi Mas Ivan gimana? Oke, jadi buku ini tuh ada, kalau yang saya tangkap itu ada makna di dalamnya itu tentang berdamai dengan keadaan. Kan sering kita dengar bahwa ada orang yang merasa kesendirian itu menyakitkan gitu ya. Aduh, aku belum dapat pasangan nih dan sebagainya. Aku masih sendiri. Nah, sebenarnya buku itu secara nggak langsung bilang bahwa ya kamu berdamai aja dengan keadaan. Nggak selalu kok kesendirian itu menyakitkan gitu. Ada kalanya bisa jadi saat ini kita emang lagi butuh. Mungkin entah karena kita belum siap untuk bangun hubungan, atau karena memang belum momentumnya aja untuk dapat kita jalin hubungan, atau mungkin memang ya kebetulan kita sedang dalam proses aja dan sekarang belum gitu untuk ketemu dengan orang yang itu akhirnya bersama dengan diri kita nantinya gitu. Tapi apapun itu ketika kita sekarang masih sendiri ya it's okay, dan yuk berdamai aja dengan keadaan. Nikmati hidup kita sendiri karena bisa jadi itu yang memang kita butuhkan saat ini. Kedepannya ya kita serahkan kepada Sang Kuasa, kepada Tuhan, kepada Allah yang nanti akan memberikan jalan kepada kita. Tapi dan kalau Kak sering bilang gitu ya, buku itu ngajak apa? Satunya untuk ngajak bersyukur. Bahwa sendiri itu juga bisa jadi kita perlu bersyukur. Kita sekarang sedang sendiri. Mungkin nih, kalau sekarang kita sudah dapat pasangan yang itu belum waktunya, mungkin ada masalah nantinya di kemudian hari yang itu nggak mau kita hadapi. Mungkin kita sedang dijaga dari masalah itu. Jadi bersyukur aja dengan kondisi saat ini, tapi tetap berusaha. Karena ya tadi itu, ya dorongan kita tetap makhluk sosial, kita nggak bisa sendiri, kita butuh teman kita butuh teman diskusi, kita butuh partner untuk melakukan banyak hal. Tapi kalaupun sekarang belum dapat, ya it's okay, nikmati aja. Seperti itu pesannya, Kak. Oke, Mas Ivan. Berarti untuk teman aku hari ini yang menonton video ini, apapun situasi sekarang gitu ya, seni hidup sendiri ini, kita sebagai manusia butuh ruang sendiri. Tapi ruang sendiri ini kita perlu menyadari penuh dengan kesadaran, menikmati setiap momen ruang sendiri tadi. Justru dengan ruang sendiri lebih banyak mengenali diri sendiri, mencintai diri sendiri, menikmati hal-hal yang kita miliki, dan pada akhirnya ini karena momentumnya Ramadan, buku ini pun dipilih bahwa sebetulnya pesan dari buku ini bersyukur dan keyakinan kita terhadap Tuhan gitu ya Mas Ivan. Jangan bersedih dengan situasi sekarang. Benar, Pak. Sebetulnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baik untuk kita. Sekarang sendiri dinikmati, dijalani, dan disyukuri. Kedepannya berbeda, tentu berpasangan, itu adalah berkah dari Allah atas mungkin waktu kesendirian yang diberikan kepada kita sekarang. Oke, Mas Ivan. Sebagai closing statement dari buku ini, apa Mas Ivan? Bahwa ternyata hidup sendiri itu juga ada ilmunya. Artinya apa? Ya kalau kita bilang gini, banyak orang yang merasa kesendirian itu menyakitkan kan dia nggak tahu di balik kesendirian itu ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ada banyak langkah-langkah yang perlu dipelajari dan membuat hidupnya lebih bermakna di tengah kesendiriannya. Maka ketika kita sekarang hidup sendiri, ya itu ada seninya. Jadi insight-nya adalah belajar aja. Apapun kondisi kita saat ini, jangan berhenti belajar. Karena di balik kondisi kita, situasi kita, pasti ada pembelajaran yang bisa kita dapat yang itu menambah kualitas diri kita. Hidup sendiri itu ada seninya, dan seninya bagaimana memaksimalkan kesendirian dengan penuh kesadaran, tetap menjalaninya dengan kebahagiaan, dan yang paling penting adalah menjalani dengan penuh kesyukuran. Hadapi, hayati, dan juga nikmati apapun pilihan hidup yang dijalani. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita
adalah takdir dari Allah Sang Maha Pencipta. Tugas kita adalah menjalaninya sepenuh hati dengan jiwa dan raga, tapi tetap manusia tugasnya adalah berusaha. Selanjutnya kita kembalikan pada Yang Maha Kuasa, yang maha mengatur segalanya. Sampai ketemu lagi di edisi belajar dari buku dengan konten-konten buku yang lain, atau mungkin bagi teman aku hari ini yang mau membahas buku tertentu, boleh tuliskan di kolom komentar dan buku itu nanti akan kita pelajari, karena Mas Ivan kecepatan membaca bukunya lebih cepat daripada saya gitu. Karena kebiasaan aja. Ya, lebih biasa, jadi kecepatannya lebih cepat dari saya. So thank you banget Mas Ivan, semoga Ramadan produktif ini membuat kita lebih produktif. Teman aku hari ini juga bisa lebih produktif karena mendengarkan obrolan dari kita, belajar dari buku. So, thank you banget Mas Ivan untuk diskusi kita di penghujung Ramadan. Ini adalah program terakhir di Ramadan Produktif, Ramadan Series bersama saya Aero Hailah dan juga Ivan Dana. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.